Halo Sobat Jiners, welcome to Jinan Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendelin sebagai host pada episode kali ini. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber dokter muda yang ada di sebelah kiri kita siang ini. Jadi kita kedatangan dokter muda yang bernama Dokter Muda Ratnasari Dewi ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini dokter muda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi boleh sebelumnya perkenalkan diri dulu nih kepada Sobat Jiners. Halo Sobat Jiners, perkenalkan saya Dokter Muda Ratnasari Dewi yang sekarang sedang menempuh pendidikan dan sekarang stase obstetri dan ginekologi. Oke, baik. Nah, dok, pada hari ini atau episode kali ini kita akan membahas mengenai infeksi TORCH pada ibu hamil ya. Nah, mungkin para sobat Jiners masih sangat asing dan tentunya saya sendiri juga sangat asing sekali dengan kata TORCH ini, infeksi TORCH. Mungkin bisa langsung dokter muda jelaskan mengenai apa sih itu infeksi TORCH dan mengapa infeksi ini sangat diperhatikan pada ibu hamil. Oke. Baik, jadi infeksi TORCH memang ini merupakan infeksi yang masih jarang ya kita dengar. Jadi bisa saya jelaskan bahwa infeksi TORCH ini merupakan infeksi dari beberapa virus, gabungan virus ataupun parasit, di mana TORCH ini merupakan singkatan. Jadi yang pertama T, toxoplasmosis, kemudian O, odor infeksi, bisa termasuk sifilis, kemudian R untuk rubella, kemudian C, cytomegalovirus, dan H untuk herpes simplex virus. Jadi infeksi TORCH ini merupakan infeksi yang bisa terjadi pada siapa saja. Bisa pada ibu hamil, ibu yang tidak hamil juga bisa pada laki-laki, wanita, usia muda ataupun usia tua. Bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kenapa kita sangat perhatikan pada ibu hamil karena komplikasinya bisa sampai komplikasi yang serius, bisa sampai kegagalan janin, bisa sampai bahkan kematian pada janin. Oke, baik. Nah, jadi infeksi TORCH ini bisa menyerang siapa saja ya dok ya. Jadi bukan hanya ibu hamil, ya, tapi betul. juga lelaki ya. Ya. Apakah infeksi TORCH ini bisa dicegah ataupun dengan atau dibentengi dengan imun yang kuat? Bisa jadi infeksi virus ini untuk gejalanya itu tergantung dari orangnya tersebut, tergantung dari sistem imun tentunya. Pada orang-orang yang tidak hamil, untuk gejalanya itu bisa sampai gejala ringan ataupun tidak bergejala. Kenapa pada ibu hamil ataupun janin beresiko sangat tinggi karena sistem imunnya yang rendah tentunya. Kemudian seperti yang saya bilang, untuk ibu bisa menularkan melalui plasenta kepada janinnya sehingga bisa menyebabkan risiko tinggi bahkan sampai kematian tersebut. Oke, baik. Makanya perlu sangat diperhatikan ya oleh ibu hamil untuk menjaga kesehatannya, apalagi sistem imun tubuhnya ya. Nah dok, apa saja nih jenis-jenis infeksi yang termasuk dalam TORCH dan apa penyebabnya nih? Oke, tadi saya sudah bilang untuk TORCH ini merupakan singkatan dari beberapa infeksi. Yang pertama toxoplasmosis, di mana penyebabnya atau etiologinya Toxoplasma gondii, dia disebabkan oleh terutama dari kucing atau mengkonsumsi makanan mentah. Kemudian untuk rubella biasa dari penularannya itu penularannya dari kontak langsung. Kemudian cytomegalovirus bisa disebabkan oleh kontak langsung juga atau virus tersebut. Dan untuk herpes, dari virus herpes tentunya bisa dari ASI ibu atau lebih tinggi resikonya pada persalinan pervaginam atau persalinan normal. Oke, baik. Nah dok, untuk dampak dari infeksi TORCH ini pada ibu hamil dan janin itu apa aja dok? Oke, untuk dampak pada ibu pertama, untuk dampak yang ringan biasa menimbulkan gejala-gejala seperti demam, kemudian sakit kepala, nyeri-nyeri sendi. Kemudian dampak yang lebih serius tentunya pada psikologi ibu. Yang pertama, di mana saya pernah dapat kasus TORCH, ibu yang dengan infeksi TORCH, dia merupakan kehamilan kelima, di mana lima anaknya ini meninggal karena infeksi TORCH ini. Tentunya itu akan berdampak pada psikologis ibu tersebut. Itu yang paling berdampak pada ibu. Kemudian untuk bayinya akan berdampak selama kehamilan, itu bisa terjadi keguguran,
kemudian apabila misalnya anaknya lahir dia akan mengalami gangguan pada jantung, gangguan penglihatan, kemudian ada kelainan pada organ-organ tertentu. Bisa terjadi kecacatan dan juga kelainan jantung, kemudian bisa juga menyerang sampai saraf dan yang paling parah kematian tentunya. Oke, baik. Nah, jadi infeksi dari ataupun dampak dari TORCH ini sangat-sangat berbahaya juga ya, Dok ya, bagi bukan hanya untuk ibu hamil tapi juga untuk janinnya nih. Nah, berarti apa namanya, kalau makanya sering para ibu hamil itu suka dilarang makan yang mentah-mentah ya, Dok ya, seperti sushi juga kan ya biasanya, dan juga biasanya dilarang untuk mendekati kucing. Itu juga bisa, berarti itu semua bisa menyebabkan TORCH ya? Salah satu faktor resiko. Oke, baik. Nah, kalau untuk cara mencegah infeksi TORCH ini selama masa kehamilan bagaimana nih, Dok? Baik, untuk penularannya kan kita tahu yang paling orang ketahui itu dari kucing. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi pada ibu hamil, tentunya kita apabila ibu ini punya kucing, pelihara kucing, dia harus membersihkan, harus rajin membersihkan kandangnya, bisa menggunakan kaos tangan atau sapu jadi untuk pencegahan infeksi pada ibu hamil bisa mencuci tangan sebelum memegang kucing misalnya, atau setelah memegang kucing rajin membersihkan kandangnya, kemudian dia bisa mencuci tangan sebelum makan, atau pencegahannya bisa dengan screening pranikah. Jadi sebelum menikah itu dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan lab untuk memastikan ibu ini terinfeksi virus atau tidak. Oke, baik. Nah, kalau untuk cara mendiagnosis infeksi TORCH ini bagaimana, Dok? Dan kapan waktu pemeriksaan lab yang baik, sebelum hamil ataupun saat hamil nih? Baik, jadi untuk diagnosis, bagaimana kita mendiagnosis ibu dengan infeksi TORCH. Jadi pertama kita melakukan anamnesis terpimpin. Tujuannya untuk mengetahui faktor risiko apa yang menyebabkan ibu ini terinfeksi TORCH. Kemudian dari gejala klinis, pemeriksaan fisiknya. Untuk infeksi TORCH biasa menyebabkan gejala ringan seperti demam, kemudian nyeri-nyeri sendi, kemudian bisa terjadi pembengkakan pada kelenjar getah beningnya. Dan apabila ibu mengalami gejala-gejala tersebut, harus segera ketemu dokter untuk melakukan pemeriksaan lab agar segera didiagnosis. Pemeriksaan labnya bisa pemeriksaan darah berupa IgM dan IgG. Selanjutnya pemeriksaan lanjutan juga bisa dilakukan seperti tes fungsi lumbal dan juga kultur urin. Nah, untuk gejalanya sangat mudah dikenal ya, Dok ya. Jadi kalau untuk para ibu hamil yang sudah merasakan gejala-gejala ringan dan sudah mulai kalian kenali, mendingan langsung saja diperiksa di dokter ya sebelum ada infeksi ataupun dampak yang lebih berbahaya lagi nih. Apalagi karena dampaknya itu bisa kepada janin juga, bukan hanya pada ibu hamil itu sendiri. Nah, Dok, untuk pilihan pengobatan untuk infeksi TORCH pada ibu hamil ini apa saja? Baik, untuk gejalanya itu kan seperti tadi itu yang saya sebutkan, itu gejala yang sangat bisa terjadi pada penyakit apa saja. Jadi itu merupakan salah satu tantangan bagi nakes tentunya untuk mendiagnosis penyakit ini. Untuk apabila sudah terinfeksi, biasanya disesuaikan dengan usia kehamilannya. Apabila apalagi dia terinfeksi dengan toksoplasmosis, usia kehamilan 16 minggu itu, kurang dari 16 minggu itu biasa dokter memberikan spiramisin, kemudian lebih dari 16 minggu itu biasa diberikan pirimetamin, kemudian juga harus konsultasi lagi ke dokter dikarenakan pastinya kondisi setiap ibu hamil itu akan berbeda-beda. Oke, baik. Nah, dokter muda, kalau saya tanya satu kasus nih ya, boleh ya. Nah, kalau soal ini nih, seorang ibu ya yang berusia 29 tahun, dia ini didiagnosis terinfeksi toksoplasmosis pada trimester pertama kehamilan.
Nah, pilihan pengobatan apa nih yang sesuai dengan kondisi ibu dan apa dampaknya bagi ibu dan janinnya? Baik, untuk melakukan pengobatan, pertama kita penting mengetahui usia kehamilannya, dikarenakan akan berpengaruh terhadap obat yang diberikan. Untuk obat-obat bagi infeksi toksoplasmosis itu bisa diberikan spiramisin, pirimetamin juga bisa diberikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kondisi ibunya. Kemudian untuk dampak pengobatan ini tentunya akan meminimalkan risiko atau komplikasi pada janin tentunya. Oke, baik. Jadi kalau untuk mengonsumsi obat-obatan seperti itu, apakah aman bagi janinnya itu sendiri? Tentu saja aman untuk janinnya, tapi perlu pengawasan ketat dan perlu komunikasi lagi sama dokter yang menangani. Oke, baik. Nah, boleh saya tanya satu kasus lagi ya. Nah, jadi ada seorang ibu yang berusia 28 tahun mengalami gejala seperti flu pada awal kehamilan dan kemudian muncul ruam. Dokter mencurigai infeksi rubella nih. Bagaimana cara dokter muda mencegah penularan rubella ke bayi yang baru lahir nih? Untuk infeksi rubella sendiri, itu penularannya kan biasa melalui kontak langsung. Jadi disarankan bagi ibu hamil yang memang merencanakan juga atau merencanakan kehamilan, dia perlu vaksinasi rubella sebelum itu. Itu untuk pranikah. Jadi tetapi apabila misalnya ibu hamil ini yang terinfeksi TORS, untuk mencegah agar bayinya tidak terinfeksi TORS itu perlu juga pengobatan obat-obatan agar meminimal komplikasi yang terjadi, seperti komplikasi yang bahkan bisa mengalami kelainan bawaan, bahkan kematian itu. Oke, baik. Jadi cara pencegahannya salah satunya dengan vaksinasi rubella ya, Dok ya. Nah, bagaimana nih, Dok, peran pemeriksaan TORS pada screening kehamilan nih? Peran dari pemeriksaan TORS. Iya, betul. Jadi untuk pemeriksaan TORS sangat penting dilakukan, baik misalnya tidak ada gejala ataupun apalagi ada gejala. Jadi perannya untuk mendeteksi dini. Pemeriksaan TORS yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan darah tadi, itu disarankan dilakukan setelah menikah atau sebelum program untuk kehamilan. Bisa 2 bulan sampai 6 bulan sebelum program kehamilan. Perannya sangat penting karena akan mengurangi risiko dan komplikasi yang akan terjadi pada ibu maupun pada janinnya. Oke, baik. Jadi pemeriksaan ini sangat penting sekali ya sebelum kita merencanakan kehamilan ya, Dok ya. Daripada setelah kehamilan baru kita periksa, mungkin lebih baiknya sebelum ya, seperti itu. Karena akan lebih tinggi untuk resiko komplikasinya. Oke, baik. Nah, apa saja nih, Dok, tantangan dalam mendiagnosis dan mengobati infeksi TORS pada ibu hamil nih? Untuk tantangannya dari gejalanya, karena ada beberapa ibu yang tidak bergejala. Itu tantangan yang paling besar bagi kita, di mana kita sulit untuk mendiagnosis awal. Kemudian ada beberapa juga ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan nanti di kehamilannya, bukan sebelum atau setelah menikah. Jadi itu akan menjadi tantangan untuk itu akan menjadi tantangan tentunya. Oke, menjadi tantangan dalam mendiagnosis ya. Jadi ternyata ada juga ya yang tanpa gejala seperti itu? Ada. Jadi cara mengetahuinya itu seperti apa, Dok? Kalau tanpa gejala? Jadi biasa terdeteksi pada saat pemeriksaan. Untuk ibu hamil kan sering akan melakukan ANC, juga melakukan pemeriksaan. Biasanya nanti saat itu baru diketahui bahwa dia positif untuk tes TORS-nya. Oke, baik. Nah, bagaimana udah perkembangan terbaru dalam penanganan infeksi TORS? Untuk perkembangan terbaru tentunya akan selalu diupdate untuk pengobatan, kemudian vaksinasi tentunya akan update, apalagi untuk rubella juga sudah ada vaksinasi. Perlu dilakukan seorang ibu setelah melahirkan yang pernah terinfeksi TORS? Baik, untuk ibu yang terinfeksi setelah melahirkan, tentunya dia harus selalu kontrol ke dokter, kemudian melakukan
pemantauan ketat tentang infeksinya ini. Dia juga harus melakukan pengobatan. Jadi untuk sarannya juga itu apabila ibu terinfeksi TORS, dia harus bebas dari infeksi ini dulu, baru program kehamilan. Oke, baik. Jadi walaupun setelah melahirkan harus tetap ada pemeriksaan ya, Dok? Harus diperiksa lagi. Iya, benar. Supaya tidak ada lagi gejala-gejala ataupun bisa terjadi infeksi TORS ini pada kehamilan mereka selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk closing statement-nya boleh nih, dokter muda bisa kasih pesan-pesan untuk para ibu hamil ataupun mengenai infeksi TORS ini. Jadi kesehatan itu sangat penting tentunya, apalagi untuk ibu hamil ataupun yang merencanakan program kehamilan, harus selalu mengontrolkan diri kepada dokter agar pencegahan infeksi TORS ini bisa teratasi. Kemudian untuk ibu perlu kesadaran tinggi apabila misalnya terinfeksi TORS, harus melakukan pemantauan agar mengurangi resiko dan komplikasi pada janin untuk generasi ke depannya. Oke, baik. Jadi untuk para ibu hamil jangan sampai dianggap remeh ya soal infeksi TORS ini, karena bisa sangat berbahaya banget untuk terkena dampaknya bagi ibu hamil ataupun janinnya itu sendiri. Jadi jangan sampai dianggap remeh ya. Nah, untuk menutup bisa nggak, Dok, kita sama-sama mengucap jargon dari Gyn on Talk ya. Kalau saya bilang Gyn on Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Gyn on Talk, let's talk about women's health. Nah, untuk Sobat Gyners, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe akun YouTube Gyn on Talk supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita nih. See you!